Imam Kristiawan dari Kasti Augusto. Saya ingin mempresentasikan beberapa cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Saya akan membacakan cerita tentang perjalanan Nabi, yaitu yang pertama, pendidikan Nabi dan meninggalnya kaki Nabi. Yang kedua, ada pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Yang ketiga, ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, ada kumpulnya keluarga Nabi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't... Pada usia 6 tahun, Nabi diajak untuk ziarah ke makam ayahanda yang bernama Abdullah, tepatnya di Madinah. Setelah berziarah, hendak pulang ke Makkah, ibunda Nabi Muhammad sakit dan meninggal di desa Abwa. Setelah itu, Nabi Muhammad pulang bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Selanjutnya, Nabi dirawat kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi sangat menyayangi Nabi daripada kecintaan kepada anak lainnya. Tatkala Nabi umur 8 tahun Hijriah, Nabi ditinggalkan oleh kakeknya yang selama ini buat 2 tahun ini yang merawat dia. Setelah ia ditinggalkan kakeknya, Nabi dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu fakir dan Allah luaskan rezekinya. Dalam usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah dapat mengembala domba. Semenjak dirawat pamannya, beliau menerima apa adanya, dan Allah pun memudahkan Abu Thalib. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used. Dan setelah Nabi pulang dari negeri Syam dan 2 bulan di sana, Nabi Muhammad nikah dengan Sayyidah Khadijah yang sangat istimewanya. Khadijah yang melamar Nabi Muhammad pada saat itu umur mereka sangat jauh. Adapun umur Khadijah 40 tahun dan umur Nabi 25 tahun. Sebelum Khadijah menikah dengan Nabi, Khadijah menikah dengan Abi Halah. Dan pada saat itu Abi Halah telah meninggal dan meninggalkan satu anak laki-laki yang bernama Halah. Dan Khadijah hidup bersama Rasulullah dan Nabi tidak nikah dengan yang lain sampai istri meninggal, sang Khadijah istri. We don't talk anymore. Sebelum memulai keadaan, Nabi Muhammad mengajak untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Wahai orang yang berselimut, berilah peringatan kepada Tuhanmu, besarkanlah bajumu, sucikanlah, tinggalkan perbuatan keji, janganlah engkau beri karena peroleh lebih banyak, kata Tuhanmu. Sabarlah Rasul pun mengajaknya, keluarganya, kerabatnya yang mereka untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan belas kasih sayang kepada manusia dan bersatu meninggalkan peperangan. Dan Rasul memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi karena takut dan kagetnya manusia dari situ, perkara yang baru mengetahui mereka belum dengar perkara itu. We don't talk anymore. Kumpulnya Nabi dan keluarga Nabi tatkala firman Allah turun berkata, ancamlah dari keluarga yang dekat. Risalah menyampaikan beritahu kepada mereka sebuah azab yang suatu hari besar. Dan sahabatnya berkata pada kaum dengan perkataan yang lembut kepada paman Nabi atau Abu Lahab sesuatu yang terjadi pada Abu Lahab. Abu Lahab adalah orang yang memusuhi Nabi. Sesungguhnya Abu Lahab suruh kaumnya, maka Abu Thalib berkata, demi Allah, kita semua selama ini kita di sini untuk tangkap Nabi Muhammad. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Adapun amanat dalam beberapa cerita yang disampaikan yaitu kita harus mempunyai rasa percaya diri, kita tidak boleh ada rasa dendam ke siapapun, dan kita harus menjaga sejarah Nabi. We don't talk anymore. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام